Jika Anda seorang perempuan yang sedang mempertimbangkan untuk masuk Islam, Assalamu, Anda telah menemukan komunitas Anda. Karena hari ini, kita akan mencari tahu secara tepat apa pandangan Islam tentang perempuan dan mengapa mereka begitu terobsesi pada perempuan untuk mematahkan semua kesalahpahaman yang ada di luar sana. Dan tentu saja, untuk menghadapi kebenarannya. Untuk mencari tahu inti dari apa yang sebenarnya terjadi dan alasannya. Anda seharusnya menjadi bagian dari agama ini. Mari kita lihat. Kenapa orang-orang mengatakan bahwa Islam membolehkan laki-laki menyakiti perempuan? Tahukah kamu bahwa Nabi Muhammad sebenarnya mengatakan lebih baik salah satu dari kalian dipaku besi di kepalanya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya? Apakah ini terdengar seperti agama yang membolehkan kekerasan terhadap perempuan? Maksudku, itu memang terdengar agak brutal. Kenapa seseorang mau dipaku besi di kepalanya? Itu pertanyaan yang harus aku tanyakan. Tapi mari kita dengarkan apa yang dikatakan pria ini tentang bagaimana perempuan seharusnya diperlakukan. Karena sepertinya ada sedikit kontradiksi dengan apa yang dikatakan Lily. Itu adalah pukulan yang dimaksudkan untuk memperingatkan perempuan bahawa kehidupan keluarga sedang dalam bahaya. Untuk memperingatkan perempuan. Seharusnya aku mengerti. Jika mereka memukulmu, itu untuk memperingatkanmu bahwa rumah tanggamu sedang dalam bahaya. Bagus untukmu jika dipukul. Ya, tentu saja. Kenapa aku tidak memikirkan itu sendiri? Pernikahanmu terancam. Jadi berhati-hatilah agar keluarga ini tidak hancur dan musnah. Agar anak-anak kita tidak terpengaruh dan masa depan kita tidak terganggu. Jadi, jika hubungan keluargamu dalam bahaya, kamu dipukul untuk menyelamatkan keluargamu. Lihatlah itu. Sangat heroik. Lihatlah para perempuan. Kekuatan. Kemampuan untuk menyelamatkan keluargamu dengan menerima kekerasan dari suamimu. Luar biasa. Aku tidak tahu kenapa kita semua tidak melakukan ini. Setelah itu, maksudnya adalah pukulan simbolis. Dan jika itu pukulan sungguhan, ada syarat dan ketentuannya. Jangan khawatir, Islam melindungimu. Maksudku, mungkin itu menjelaskan kenapa di Barat ada begitu banyak perceraian. Karena alih-alih memberi kesempatan kepada perempuan untuk menyelamatkan pernikahan melalui pemukulan, sehingga dia tahu bahwa dia memiliki sesuatu yang layak dipertahankan. Mereka tidak saling memukul, dan karena itu pernikahan mereka berantakan. Dan sekali lagi, jangan khawatir, karena pemukulan ini disertai dengan batasan yang sangat ketat untuk memastikan bahwa kamu baik-baik saja. Dimulai dari, maksudnya bukan untuk balas dendam atau menyakiti. Jadi, alasan pemukulan itu harus memastikan bahwa kamu tidak terluka, atau tidak, bukan untuk membuatmu cedera. Kamu mungkin saja terluka, tapi tujuannya bukan untuk membalas dendam dan memastikan, serta bukan dengan sengaja untuk melukaimu. دكتور زياد ضوابط لهذا. Ya, memang ada aturan-aturan. Pertama, niatmu harus untuk memperbaiki. Jadi, Alasan suamimu akan memukulmu adalah untuk memastikan kamu berubah dan menyelamatkan keluarga. Oke, kedua, ketika kamu menghindari istrimu. Ketika kamu memukul istrimu, kamu harus menghindari memukul bagian-bagian sensitif. Jadi, jangan khawatir. Payudaramu mungkin aman jika sampai pada titik di mana sayangnya keluargamu hancur karena kamu. Ngomong-ngomong, wajahmu dan organ vitalmu, mungkin perutmu, supaya kamu bisa terus bereproduksi. Itu akan baik-baik saja. Itu akan baik-baik saja. Maksudku, kalau kamu pakai burka, dia mungkin tidak bisa mengenali mana bagian wajahmu. Jadi kamu harus lebih berhati-hati. Mungkin kamu sebaiknya memakai rompi pelindung supaya tidak terjadi apa-apa. Tapi sekali lagi, pemukulan ini demi kebaikanmu. Ini untuk menyelamatkan keluargamu. Dan sebagai perempuan, kita harus menempatkan keluarga di atas segalanya. Kamu tahu itu. ini bukan pukulan yang keras. Maksudnya, ini bukan pemukulan karena dendam. Dia adalah istrimu. Kita sedang membicarakan istrimu. Itu tidak boleh dilakukan dengan dendam. Tidak boleh menjadi pemukulan yang kejam. Itu seharusnya pukulan yang baik. Seperti yang dikatakan, maksudnya kita semua pernah mendengar pepatah tentang memukul. Ada pepatah, tinju orang tercinta semanis kismis. Apakah kamu belum pernah merasakan dipukul oleh pria dengan tinju kismis mereka? Itu sangat luar biasa. Sangat manis. Seperti anggur asam. Kekasih itu seperti kismis. Seharusnya
Jika suami memukul istrinya, itu adalah pukulan kekasih kepada kekasihnya. Bayangkan bersama saya bagaimana pukulan seorang yang mencintai, pukulan ayah kepada anaknya, pukulan ibu. Teman-teman, ayo bayangkan bersama saya. Seperti apa rasanya memukul seseorang yang kamu cintai? Karena tentu saja, kamu tahu seperti apa rasanya, bukan? Tentu saja, sebagai seorang pria, kamu pasti tahu bagaimana rasanya memukul seseorang yang kamu cintai. Ketika seorang ibu memukul putrinya karena melakukan sesuatu yang salah, jangan khawatir. Jika kamu masuk ke agama ini, kamu punya kesempatan bukan hanya untuk dipukul, tapi juga memukul. Luar biasa. Untuk putrinya, ketika dia melakukan kesalahan, dipukul sebagai bentuk terapi, ya, dan bukan. Itu seharusnya pukulan yang bersifat terapi. Oh, itu kalimat favoritku dari sini. Pukulan yang menyembuhkan. Yang menyembuhkanmu dengan kepalan tangan seperti kismis yang tidak mengenai organ vitalmu. Jadi, kamu bisa terus bereproduksi, atau wajahmu supaya tidak ada yang tahu kalau kamu, tentu saja, adalah wanita yang sangat-sangat nakal yang tidak menutupi diri dengan burka. Jangan nakal para perempuan muda. Tapi tentu saja, Muhammad lebih memilih paku ditancapkan ke kepalanya. Kebetulan dia sudah meninggal, jadi itu tidak akan pernah terjadi padanya. Masuk akal sekali, bukan? Pemukulan sebagai balas dendam dengan tujuan memperbaiki dan memberi peringatan kepada isteri jika dia melakukan kesalahan. Teman-teman, para wanita, ini kabar baiknya. Jika kalian melakukan sesuatu yang salah, jangan khawatir. Kalian akan dipukul agar tidak melakukannya lagi. Ini seperti lokakarya pengembangan diri yang paling hebat, di mana jika kamu pernah melakukan kesalahan apapun, kamu akan diingatkan dan diperbaiki. Ini seperti memiliki pelatih terbaik di dunia yang benar-benar memukulmu untuk memastikan kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Maksudku, siapa yang tidak menginginkannya? Aku bahkan tak bisa memikirkannya sedetik pun. Dan jika dia tidak menanggapi nasihat maupun pengabaian itu, Ngomong-ngomong, kamu hanya boleh dipukul jika, dan ini penting, jika kamu belum mendengarkan nasihat terlebih dahulu. Suamimu sudah menegurmu berkali-kali, dan kamu belum mendengarkan. Kamu benar-benar sangat nakal. Dan dia sudah meninggalkanmu di tempat tidur. Dia pergi mencari 72 bidadari di tempat lain. Jika dia sudah menasihatimu dan juga meninggalkan kehidupan seks kalian, yang tentu saja tak mungkin bisa kamu dapatkan di tempat lain, sudah selesai. Tapi dia sudah menjauh. Hanya setelah itu dia diizinkan untuk memukulmu. Jadi jangan khawatir. Dia akan sering berteriak padamu dan memastikan kamu tidak pernah berhubungan seks lagi sebelum dia mengangkat tinjunya yang keriput dan memukulmu. Mungkin bukan di wajah, tapi mungkin di dada. mereka bilang pengobatan terakhir adalah dengan kauterisasi. Dan karena itu saya katakan ini adalah ayat untuk menjaga kehidupan rumah tangga. Ayat untuk menjaga keluarga. Ini adalah perlindungan untukmu dan pernikahanmu. Kepada para wanita di luar sana yang sedang mempertimbangkan untuk masuk Islam karena ada propaganda yang sampai kepadamu, aku sangat menyarankan kamu untuk bergabung dengan agama yang mengutamakan perempuan ini. Sebuah agama yang sangat fokus memastikan kamu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Sehingga mereka tidak akan membiarkanmu gagal begitu saja. Mereka hanya akan memukulmu dengan kismis agar kamu benar-benar berkembang. Supaya kamu bisa melindungi keluargamu. Karena keluarga adalah hal yang paling penting, dan kamu harus dikorbankan di altar keluarga. Selalu, selamanya, setiap hari. Kenapa tidak? Apa kamu tidak mau melakukan itu untuk keluargamu? Apa kamu tidak mau menjadi perempuan terbaik yang melindungi dengan cara seorang pria memukulmu? Jika itu terdengar indah bagimu, maka selamat datang. Assalamualaikum. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengucapkan satu kalimat yang sangat-sangat singkat yang tidak akan pernah bisa kamu tarik kembali. Dan kamu sekarang menjadi bagian dari ini. Selamat. Dan terima kasih atas perhatianmu terhadap hal ini.